Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B1 Manajemen semester 1 ingin mempresentasikan mata kuliah dasar manajemen dengan bab perencanaan dan sasaran. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amelia Gusti. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tirasati. Perkenalkan, nama saya Anda Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslam. Perkenalkan, nama saya Rizky. Let's enjoy this video. Oke, yang pertama, perencanaan itu apa sih? Perencanaan adalah suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai untuk tujuan di masa depan dengan berbagai tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, jenis perencanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan berdasarkan ruang lingkup, yang kedua adalah perencanaan berdasarkan tingkatan, dan yang ketiga adalah perencanaan berdasarkan jangka waktunya. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Rencana strategi yaitu perencanaan yang mana di dalamnya terdapat berbagai penjelasan terkait kebijakan jangka panjang dan dalam waktu pelaksanaan yang lama. Biasanya jenis perencanaan ini akan sangat sulit sekali untuk dibuat. Rencana taktis adalah perencanaan yang di dalamnya dilengkapi dengan berbagai penjelasan terkait kebijakan jangka pendek dan mudah disesuaikan kegiatannya selama tujuannya masih sesuai. Rencana terintegrasi yaitu suatu perencanaan yang terdapat berbagai penjelasan secara menyeluruh dan juga terpadu. Perencanaan dan sasaran. Tujuan utama dari perencanaan adalah sasaran. Sasaran atau goals merupakan suatu upaya yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam organisasi pada masa yang akan datang. Menurut Cass and James Rosenzweig 1991, sasaran meliputi misi, maksud, tujuan, target, kuota, dan batas waktu. Adapun 4 alasan pentingnya sasaran, yaitu pertama, fokus pada tujuan. Sasaran dapat direalisasikan melalui penetapan tujuan baik secara individu maupun organisasi. Membuat sasaran secara jelas akan memudahkan pencapaian organisasi secara efisien dan efektif. 2. Fokus dalam kegiatan. Mendeskripsikan dan merinci sasaran secara jelas akan membantu untuk mengetahui bentuk-bentuk aktivitas organisasi yang harus dikerjakan baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi. 3. Dasar pengambilan keputusan. Berbagai pertimbangan dalam memilih dan menggunakan sumber-sumber daya organisasi secara tepat. 4. Evaluasi rangkaian aktivitas organisasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan baik dalam jangka panjang, menengah, dan pendek. Oleh karena itu, organisasi harus melaksanakan evaluasi pada setiap tahap dalam pencapaiannya. Strategic planning atau dalam bahasa Indonesianya yaitu perencanaan strategis adalah metode yang digunakan organisasi untuk mengembangkan rencana dan mencapai tujuan jangka panjang secara keseluruhan. Menciptakan strategic planning meliputi setiap bidang dalam organisasi, antara lain bidang manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan, seperti diperlihatkan pada gambar slide berikutnya. Oleh karena itu, para manajer setiap bidang akan merencanakan berbagai aspek untuk membawa produk tersebut lebih unggul daripada produk sejenis lainnya. Berbagai strategi yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan kualitas dan daya tarik suatu produk yang membuat produk tersebut memiliki keunggulan bersaing. Perusahaan membuat strategi perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memperoleh sumber daya manusia yang terampil, skill human resource, dan kompeten pada bidangnya. Bangun 2021. Oke, ini adalah gambar yang saya maksud dari slide sebelumnya. Strategi planning pada berbagai manajemen. Strategi planning dibagi menjadi 4. Yang pertama ada human resource strategy, yaitu kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah jumlah dan kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan sumber daya manusia. Yang kedua, production strategy, yaitu produk yang dihasilkan, jumlah dan kualitas dari kebutuhan masyarakat.
Yang ketiga, marketing strategi. Ada price, product, place, promotion, people, process, physical, dan evidence. Yang terakhir, financial strategy, yaitu sumber-sumber dana, penggunaan dana, dan alokasi dana. Langkah-langkah dalam manajemen strategi. Yang pertama, menciptakan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Visi strategis, yaitu suatu pandangan organisasi jauh ke depan yang dapat membawa dan menjadi apa sebuah organisasi yang berguna untuk para pemangku kepentingannya, atau bisa disebut dengan stakeholder. Pada dasarnya, visi mengarah pada jangka panjang organisasi. Misi strategis merupakan pernyataan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan visi organisasi. Tujuan strategis. Setiap kegiatan memiliki tujuan yang menjadi dasar dalam merealisasikan misi organisasi. Yang terakhir, sasaran strategis. Sasaran sangat penting karena mendeskripsi komponen-komponen yang dapat mewujudkan visi organisasi. Yang kedua ada analisis SWOT. SWOT terdiri dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Strengths adalah kekuatan-kekuatan organisasi yang berkaitan dengan keunggulan produk dibandingkan dengan produk-produk sejenis lainnya, seperti merek yang sudah dikenal masyarakat, sistem pengelolaan yang baik, dan lain sebagainya. Weakness, yaitu meliputi lemahnya sistem pengelolaan organisasi, sumber daya manusia kurang terampil, dan lain sebagainya. Opportunities, termasuk menurunnya produk-produk lain masuk pasar akibat pandemi COVID-19. Threats, dalam era globalisasi yang serba digital, pasar semakin luas pada tingkat global yang menimbulkan banyaknya calon pesaing baru. Yang ketiga ada implementasi strategi. Para manajer melaksanakan aktivitas organisasi secara strategis dalam mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Organisasi harus menerapkan cara-cara komprehensif yang didukung oleh keputusan-keputusan memilih dan memanfaatkan sumber-sumber daya organisasi secara tepat. Menerapkan strategi melalui proses strategis dalam mengidentifikasi sumber-sumber daya organisasi yang relevan. Yang keempat, ada pengendalian strategis. Para manajer merancang sistem pengendalian sebagai wujud dari evaluasi atas pelaksanaan manajemen strategi. Ketika manajer menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan strategis, manajer melakukan tindakan-tindakan korektif. Pengendalian dapat dilaksanakan pada setiap bidang-bidang kegiatan. Oke, di sini bahasan selanjutnya adalah tingkatan perencanaan. Tingkatan perencanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah strategi perencanaan, yang kedua adalah taktis perencanaan, dan yang ketiga adalah perencanaan operasional. Yang pertama, strategi perencanaan adalah rencana yang ditetapkan oleh manajer dalam menentukan sasaran organisasi atau perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen puncak bertanggung jawab atas pengembangan, pelaksanaan, dan perencanaan yang strategis. Yang kedua adalah taktis perencanaan. Taktis perencanaan adalah suatu proses untuk menerjemahkan perencanaan strategi secara unik dan diterapkan pada bidang-bidang tertentu. Manajer tingkat menengah yang menerapkan fungsi perencanaan pada bidang atau divisi tertentu. Yang ketiga adalah perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah suatu rencana yang berisi rincian untuk melaksanakan rencana taktis. Perencanaan operasional ini berkaitan dengan orang dalam suatu organisasi atau perusahaan. Perencanaan pada berbagai bidang manajemen. Yang pertama adalah marketing planning. Marketing planning adalah perencanaan yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa yang bertujuan untuk menentukan siapa konsumen dan strategi agar produk tersebut diminati. Yang kedua adalah human resource planning. Perencanaan yang berkaitan dengan kebutuhan dan memanfaatkan sumber daya manusia. Perencanaan ini bertujuan untuk menyesuaikan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan ketersediaan sumber daya manusia di pasar tenaga kerja. Yang ketiga adalah financial planning. Perencanaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan untuk keberlanjutan aktivitas perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan ini bertujuan untuk berusaha agar seluruh dana dialokasikan secara tepat dan efektif. Yang keempat adalah production planning. Perencanaan yang berkaitan dengan bidang produksi dalam menentukan jumlah dan kualitas barang yang akan diproduksi. Perencanaan ini bertujuan untuk memenuhi jumlah produksi yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menjaga kualitas
barang tersebut di segmen pasar. Jangka waktu perencanaan. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa perencanaan dapat dibagi tiga, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang dilakukan pada tipe perencanaan strategis yang biasanya melebihi dari 3 tahun oleh Robbins dan Coulter pada tahun 2016. Namun, biasa juga ditetapkan 5 tahun sesuai dengan rentang waktu yang diinginkan oleh perencana atau planner. Perencana jangka panjang dilaksanakan oleh manajer puncak dengan tujuan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan organisasi harus diberikan arahan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi. Perencanaan jangka menengah biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu 2 hingga 3 tahun bergantung pada kebutuhannya. Perencana jangka waktu menengah merupakan deskripsi dan rincian dari perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka menengah dapat dilakukan sebagai alat kontrol terhadap perencanaan jangka panjang. Dalam jangka pendek, kegiatan perencanaan dilaksanakan ke dalam seluruh kegiatan organisasi yang bersifat jangka pendek. Rencana jangka pendek ditetapkan paling lama dalam 1 tahun. Perencana jangka pendek berkaitan dengan kegiatan operasional organisasi, sehingga biasa disebut sebagai perencanaan operasional. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan dimaklumi.